Baik teman-teman, kami akan membongkar sebuah AC merek LG. Ini kayaknya sih setengah PK, dan saya akan ambil kapasitornya, lalu saya akan ukur dan saya akan jelaskan secara teori yang sudah saya dapat dari materi sebelumnya dan mengapa itu bisa terjadi. Maka dari itu, praktik ini saya akan mengambil kapasitor sebuah AC. Oke, langsung saja saya bongkar. Oke, deketin. Oke teman-teman, sekarang kita lepas untuk casing depannya. Oke, ya lepas yuk. Oke, sudah. Dan beginilah penampakan eksistensi dari sebuah outdoor AC. Oke, jadi ini ada ini namanya kondensor. Terus ini fan untuk mengeluarkan panas dari kondensor ke alam lingkungan, dan supaya bisa tersirkulasi panasnya. Terus ini ada kompresor ya, kompresor. Terus ini ada akumulator, dan ini adalah kapasitornya. Oke, langsung kita bongkar. Sebelumnya untuk kompresor ini, untuk AC ini memakai dua buah kapasitor. Yang pertama kapasitor untuk fan-nya, terus yang kedua kapasitor untuk kompresornya. Biasanya untuk kapasitor yang kompresor ini memiliki nilai yang lebih besar dari nilai kapasitor untuk fan-nya. Oke, ini sudah dibongkar, kita cabut. Ingat, untuk kabel biru ini adalah kamennya. Ini kamen. Oke, ini kamen. Dan untuk kedua kabel merah ini untuk lilitan starting pada motornya, baik itu motor kompresor ataupun motor dari fan-nya sendiri. Oke, sebelumnya kita cek dulu untuk kapasitor fan-nya yang ini. Di sini udah tertera fan ya ini. Mungkin di kamera tidak terlihat ini fan. Terus ini kompresornya yang ini. Ini yang kompresor. Dan ini untuk kamennya. Kita cabut. Untuk cara mencabutnya di sini kan ada gini, ada pengunci atau loop. Kita tekan pengunci yang ini ya, yang ini. Tekan, terus kita tarik seperti ini. Oke, tekan, tarik. Oke ya, sangat mudah. Oke. Jadi ini adalah penampakan dari kapasitor sebuah AC bagian outdoornya. Jadi dalam satu kapasitor ini terdapat dua buah kapasitor, yaitu untuk fan dan untuk kompresornya. Dan di sini sudah tertera berapa tegangan kerjanya dan berapa kapasitansinya. Untuk tegangan kerjanya ini yaitu 400 volt AC dengan frekuensi 50 per 60 Hz. Terus ini ada kapasitansinya yaitu 15 per 1,5 mikrofarad dengan toleransi minus 5% dan plus 5%. Oke, untuk itu kita lanjut ke pengukuran untuk menentukan apakah ini normal atau tidak. Baik teman-teman, ini sudah kami siapkan beberapa alat ya untuk mengukur kapasitor AC ini. Jadi yang pertama ini ada multimeter analog. Oke, analog. Di sini kami akan mengukur seperti kinerja dari kapasitornya. Jadi jika ini normal, maka jarumnya ini akan naik.
naik beberapa garis, terus turun secara perlahan ya. Jadi ini hanya mengukur kinerja kapasitor saja dalam menyimpan arus listrik secara sementara, terlepas dari pengukuran kapasitansi. Maka dari itu di sini saya membutuhkan multimeter. Saya pakai tang ampere yang sudah include dengan pengukuran kapasitansi. Jadi dari sinilah kita dapat mengetahui apakah kapasitor ini masih sesuai kapasitansinya, yaitu 15 mikrofarad dengan yang kita ukur di tang ampernya ini. Oke, untuk itu kita fokus ke penggunaan multimeter di analog dulu. Sebelumnya, kapasitor merupakan komponen pasif elektronika yang mampu menyimpan arus listrik secara sementara, dan setelah pengisian itu penuh, maka kapasitor ini akan membuang arus listriknya dan menyimpan lagi. Jadi ini menyimpan dan membuangnya itu dalam sepersekian milidetik. Jadi ketika kapasitor dalam posisi mengisi disebut charger, dan di saat kapasitor di saat membuang tegangannya itu atau membuang arus listriknya itu disebut discharger. Jadi begitu. Oke. Jadi untuk analoginya ini diibaratkan gini ya, diibaratkan sebuah karet ya, sebuah karet. Jadi ini gini ya, saya rangkai ini baterai. Oke. Terus ini ada tabung ya, atau apa? Tabung lingkaran. Oke. Nah, di tengah-tengah tabung ini ada karet. Ini karet. Jadi ini hanya analogi cara kerja kapasitornya saja. Oke, untuk tegangannya ini saya anggap 12 volt. Nah, ketika kapasitor ini terhubung dengan sumber tegangan, maka arus listrik akan mengalir dari sumber tegangan. Sebentar, sebagai yang merah aja. Tegangan terus ke kapasitor. Maka pada bagian tengah kapasitor ini dia akan bergerak ke bawah mengisi. Nah, ketika ini sudah mencapai ambang batas dari dari lengkungannya itu, ini ya, dari lengkungannya ini ke bawah, maka dia akan kembali seperti awal, yaitu tegak lurus seperti awal. Jadi ketika dia posisinya melengkung itu namanya charger atau dalam mode pengisian kapasitornya. Dan ketika dia posisi karetnya ini, ketika dia kembali lagi ke daerah normalnya yaitu lurus, maka dia dalam posisi discharger atau membuang arus listrik yang terdapat di dalam kapasitornya ini. Oke teman-teman, jadi begitu. Ketika ini dalam mode pengisian, maka karet yang awalnya ini lurus akan melengkung karena di sini terdapat sebuah arus atau elektron yang mengisi kapasitornya. Terus ketika ini udah lengkungannya ini udah mencapai batasnya, maka karetnya ini akan kembali otomatis ke tegak lurus. Dan dari sinilah elektronnya ini akan keluar kembali. Contohnya akan mengalir ke sebuah beban. Di sini saya taruh sebuah beban begini ya, resistor misalnya ini 100 ohm. Nah, jadi dari sini terus membuang lagi dan ke beban. Oke, ke beban dan kembali ke negatif. Jadi begitu analogi mudah kapasitor. Itu bagaikan karet yang ketika harus mengalir. Jadi ini ke sini, terus karetnya ini melengkung. Ini posisi charger atau cas. Dan ketika sudah penuh karetnya ini terisi arus listrik atau elektron, maka karetnya ini akan perlahan kembali ke normal, yaitu tegak lurus. Maka dalam mode ini
kapasitor disebut dalam mode discharger atau membuang muatan elektronnya ke beban. Jadi seperti itu cara kerja kapasitor ini. Oke, karena ini kapasitor AC atau air conditioning yang bekerja di tegangan bekerja di tegangan AC, maka untuk kapasitor ini tidak ada tidak ada polaritasnya, yaitu positif dan negatifnya. Jadi dalam pemasangan seharusnya bebas, namun dari pabriknya sendiri sudah mencantumkan keterangan-keterangan yang harus kita ikuti dalam perkabelan ke motornya. Jadi begitu. Untuk sekarang kita coba ukur dulu menggunakan multimeter analog. Kenapa kita memakai multimeter analog? Karena pada pengukuran ohm resistansi pada multimeter ini, misalnya saya akan putar dari off ke kali 1. Pada pengukuran kapasitor ini kita menggunakan mode ohm, karena jika kita ukur probe dari multimeter analog ini yang masih di posisi mode ohm, kita ukur dengan multimeter digital di arah ini di mode tegangan, maka akan keluar tegangan 3 volt. 3 volt ini di kali 1, coba kita putar di kali 10 sama 3 volt terus kali 100 3 volt juga. Terus kali 1K atau kali 1000 ini terukur 2,9 volt. Terus coba kita ukur di kali 10.000 atau kali 10K. Nah, ini terukur 10,3 volt. Jadi untuk pengukuran kapasitornya itu digunakanlah ohmmeter. Karena dalam mode ohmmeter ini di kedua probe ini terdapat sebuah arus listrik atau elektron yang dimana jika kita tancapkan kedua probe ini ke kamen dan ke fan, misalnya kamen dan fan, maka kapasitornya ini dalam mode mode mengisi penuh sampai karetnya ini dia melengkung. Ditandai dengan jarumnya ini akan bergerak dia ke kanan, dan ketika ini udah penuh, maka akan membuang kembali muatan elektronnya ini ke beban atau kembali ke ke sumbernya langsung, begitu, membuang ke sumbernya langsung. Maka dari jarum ini yang awalnya dia naik ke kanan, dia akan turun secara perlahan, yaitu dalam mode discharger atau discharge, membuang. Untuk itu coba kita ukur. Ini saya memakai kali 10.000, yaitu dengan tegangannya tadi saya cek sih di mode ohm ini dia 10 volt, 10,3 volt. Jadi coba sebelum kita ukur, coba kita shortkan dulu kedua pin kapasitornya, yaitu kamen dengan fan. Coba kita ukur. Untuk ini probe saya tancap di kamen dan yang merah saya tancap di fan-nya. Perhatikan jarum skala multimeternya ini. Nah, dia akan naik dan turun kembali secara perlahan. Saya ulang, saya shortkan dulu ini, terus saya tancap. Nah, itu naik dan turun kembali. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Karena ketika saya tancapkan kedua probe, dan kedua probe ini ada tegangannya yaitu 10 volt. Ketika saya tancapkan, maka arus listrik dari multimeter ini dalam mode ohm akan mengalir ke kapasitor, dan kapasitor ini dia akan mengisi dan membuang secara perlahan-lahan, seperti analogi karet ini Hari ini saya gambar ulang
biar mudah dipahami. Oke. Ini tabung, terus ini ada karet di sini, karet. Oke, ini beban. Misalnya ini gini ya. Ini tanpa gini ya, tanpa beban. Oke. Misalnya ini untuk tegangan sumber atau tegangan dari multimeternya ini 10 volt. Nah, ketika saya tancap kedua probe ke kedua gini ya. Ini positif, ini negatif, kedua probe dari multimeter, dari ini ya voltmeter ya, meter, maka arus listrik mengalir dari kabel probe ke kapasitor. Ini C1 ya, kapasitor, dan mengisi di bagian positif. Nah, ketika ini mengisi, maka karetnya ini dia akan melengkung ke bawah sampai di ambang batasnya. Nah, ketika sudah mencapai di ambang batasnya, pada sepersekian milidetik, karetnya ini dia akan kembali ke area normalnya, yaitu di tengah-tengah ini. Sedangkan muatan elektron yang ada di sini dia akan kembali membuangnya ini kemana? Ke sumbernya. Oke, ke sumbernya ya, Jadi begitu. Jadi coba kita ulang ya. Ini saya shortkan dulu ya. Terus saya gini, saya tancapkan. Ini masih dikali 10.000 ya. Oke, terlihat ya naik dan turun kembali. Jika saya ukur di kedua probe ini, kedua pin pada kapasitornya, ini seharusnya sih terukur ya tegangan. Oke, saya ulang. Ini oke, turun, naik dan gini, turun kembali. Oke, itu 10 volt. Nah, jadi secara praktikum gini ya. Secara praktikum, ketika saya tancapkan kedua probe ini ke pin kapasitornya, ini common, ini fan ya. Ini fan, maka jarum multimeter analognya akan naik sampai di titik ini. Tadi saya lihat sampai di angka 30 ya, 30 dan turun secara perlahan. Jadi dalam mode ini kapasitornya itu masih menyimpan muatan elektron dari pengukuran ohmmeter di sini di dalamnya. Jadi ketika kita ukur tegangannya dengan multimeter digital, maka muatan elektronnya itu akan terbuang secara perlahan. Mengapa? Karena pengukuran multimeter di mode DC ini dia memakai sebuah resistansi yang nilainya sangat besar, yaitu 1 mega ohm. Jadi elektron dari kapasitornya ini akan mengalir secara perlahan ke multimeter digitalnya, dan dari sinilah tegangan dari muatan dari sini akan terbuang di multimeter digitalnya, karena terdapat sebuah resistansi yang sangat besar, yaitu 1 mega ohm. Jadi begitu. Oke, coba saya ulang ya. Oke, fokus ke gininya, skala. Nah, itu naik dan turun kembali. Terus saya ukur tegangannya di sini akan terukur 10 volt sesuai dengan sumber tegangan dari multimeternya yang ini, yang analog. Coba lihat 10 volt ya. 10 volt dan turun secara perlahan dari 10 volt, 9 volt, 5 volt, 2 volt, 3 volt dan sampai ke 0 volt. Jadi ini kapasitornya dalam posisi discharger atau membuang muatan elektron yang terdapat pada dalam kapasitornya ini. Oke, coba kita pakai yang kali 1K ini. Kan tadi kan kita lihat dari kali 1 sampai kali 1000 ini dia tegangannya tetap, yaitu 3 volt. Coba kita pakai yang 1K ini. Sebelumnya kita coba ukur dulu berapa sih tegangannya. Nah, ini tegangannya 2,9 ya, 2,9 volt. Hampir 3 volt kurang lah. 3 volt kurang. Terus kita tancapkan di kapasitornya. Kita sorkan dulu ya. Sorkan dulu, terus kita tancap. Dan lihat pergerakan jarumnya. Nah, pergerakan jarumnya sangat kecil.
tadi kan memakai kali gini, kali 1000, dia di angka 30. Kali 10.000, dia di angka 30. Dan sekarang kita pakai yang angka dikali 1000, dia hanya mencapai di angka gini ya, di angka 500. Nih 500. Jadi mengapa bisa begitu? Karena tegangan yang terdapat pada kali 1000 ini dia lebih kecil dari tegangan yang terdapat di kali 10.000. Jadi tadi sudah kita cek di sini terdapat tegangan 2,9 volt, sedangkan di kali 10.000 terdapat tegangan 10 volt. Jadi lebih besar yang kali 1000-nya juga. Kali 1000-nya. Jadi begitu. Dan ya ini kan masih gini, masih di fan yang ukurannya itu 1,5 mikrofarad. Sekarang kita coba yang di kompresornya, yaitu 15 mikrofarad. Seharusnya semakin besar nilai kapasitor atau kapasitansinya, maka pergerakan jarumnya ini akan semakin tinggi. Oke, untuk itu coba kita pakai yang kali 10.000 ya. 10.000 kita pakai yang kapasitor kompresornya di C dan di kompresor. Untuk itu kita shortkan dulu ya kedua pinnya. Oke, ini short ya, ini short. Sudah, kita tancapkan kedua probe-nya. Lihat di jarum. Tadi kan di gini kan, di kapasitor pen-nya kan di gini, di 30 nih, 30. Sekarang kita coba yang di kompresornya. Ini udah short, oke. Nah, itu sampai di 0. Naik dan turun secara perlahan ya. Perlahan. Oke, sudah ya, stop. Oke, turun secara perlahan. Oke, sudah kan ya, sudah stop. Tadi kita lihat dia sampai di 0. Coba kita ulang. Kita gini ya, shortkan dulu. Kita ini. Oke. Nah, ini kita coba lihat. Oke. Bisa tancap di common dengan di kompresornya. Nah, dia sampai di 0 dan turun secara perlahan. Jika kita cek tegangan di kapasitornya ini, dia seharusnya terukur. Namun timer dalam pembuangannya itu atau di chargernya itu dia akan sedikit lama dari 1,5 mikrofaradnya. Coba kita cek. Nah, itu dia sangat pelan dibandingkan yang 1,5 mikrofarad yang tadi. Dia jika diukur dia muncul 10 volt, tetapi tegangannya itu turun secara cepat sekali. Sedangkan yang kompresor dia turun secara perlahan. Itu ya. Sangat pelan ya gini ya turunnya. Jadi semakin besar nilai kapasitor, maka elektron yang terdapat pada kapasitornya itu akan semakin banyak. Beda dengan yang kapasitor yang tadi, yang pen ini dia lebih kecil dia, jadi elektron yang mengalir itu dia juga semakin sedikit yang masuk, tetapi dengan tegangan yang sama, yaitu 10 volt. Oke, jadi begitu. Oke, saya ulang ya sebagai kesimpulan ya. Ini saya ganti dulu, saya dicacat di jarum. Oke, ini saya pakai yang pen, yang 1,5 mikrofarad. Oke, naik dan turun kembali. Oke, coba kita cek dulu berapa sih tegangannya. Ini yang common. Nah, itu dia tadi 10 volt dan langsung ke 5 volt dan turun secara perlahan sampai di 0 volt. Nah, 0 volt ya. Terus kita cek yang bagian kompresornya. Kompresor yang ini ya, yang ini. Oke, kita cek. Oke, 0 dan turun secara perlahan. Oke, ini mode mengisi. Mode mengisi dia. Mode mengisi. Dan untuk membuangnya itu dia memakai
resistansi yang sangat tinggi dari multimeter digital di mode pengukuran DC-nya. Oke, 12 volt, 11 volt, 10 volt ya. Turun secara perlahan, 9, 8, 7 volt, 6 volt, 9 volt, 5 volt sorry ya. 5 volt, 4 volt, 3 volt, 2 volt, dan sampai di 0 volt. Jadi begitu penjelasan tentang cara kerja kapasitor AC. Tapi untuk cara kerjanya ini berlaku di semua jenis kapasitor. Jadi yang membedakan itu untuk kapasitor AC itu tidak ada polaritas, yaitu plus dan minus. Jadi kita bebas dalam pemasangannya, karena listrik AC itu adalah listrik bolak-balik. Sedangkan untuk listrik DC dia ada plus minus pada bagian arusnya dan pada bagian kapasitornya itu. Jadi kita harus pasang sesuai dengan polaritas. Sedangkan jika kita kebalik memasangnya, maka arah arusnya itu mengalir akan ikut terbalik juga. Sedangkan untuk kapasitornya itu akan panas dan lama-lama akan kembung dan bahkan ada sampai yang meledak. Jadi begitu. Oke, sebelumnya untuk yang kali 1 kita belum cek di kapasitor yang 15 mikrofaradnya. Coba kita cek dulu tegangannya. Sorry untuk pengisiannya. Untuk pengisiannya begini. Oke, saya fokus di jarum. Ini kali 1K. Nah, jarumnya hanya naik sampai 30 volt. 30. Mengapa bisa begitu? Karena tegangan yang saya dapat di kali 1K ini dia hanya terukur tadi berapa ya? 2,9 volt. Jadi sangat kecil dari yang kali 10.000 ini, yaitu 10 volt. Jadi begitu. Oke, semoga gini ya teman-teman paham ya cara kerja kapasitor dan mengapa kita mengukur kapasitor dengan multimeter analog supaya kita bisa mengetahui apakah mode pengisian kapasitornya itu bisa normal atau bekerja baik. Oke, untuk selanjutnya kita cek yang mengukur kapasitansi. Kapasitansi ini juga gini ya sangat penting supaya kita bisa tahu berapa sih kapasitansinya itu, apakah masih normal atau tidak. Oke, kita ini masih di mode ohm, ini continue, dan ini kapasitansi nanofarad. Coba kita cek untuk pengukuran kapasitansinya, apakah ada tegangan juga. Oke, di sini tidak ada, ini hanya terukur 0,2 volt. Untuk tegangannya ini yang terukur hanya 0,2 volt saja. Jadi sangat kecil daripada tegangan dari multimeter digital yang di mode ohm. Oke, kita coba ukur dulu. Sebelumnya kita gini ya, shortkan dulu kedua pinnya. Kita ukur yang common dengan yang fan. Oke, ini sudah saya shortkan. Sudah, saya tempel. Nah, ini terukur 1,419 mikrofarad atau 1,4 mikrofarad. Jadi dalam ini juga ada tertera 1,5 mikrofarad, yang artinya dari 1,4 ke 1,5 masih dalam kategori toleransi. Jadi untuk ini kapasitor disebut masih normal karena untuk toleransinya itu di sini tertera minus 5% dan plus 5%. Terus untuk yang common dengan kompresor kita cek dulu. Oke, apakah masih normal? Di sini tertera 15 mikrofarad, sedangkan yang di layar terukur, sorry sebentar, ini kayaknya, nah sorry ya ini salah. Oke.
ini yang di kompresor. Nah ini dia, sini terukur 14,35 mikrofarad. Jadi ini masih dalam kondisi normal juga, atau masih dalam kategori toleransinya. Oke, jadi untuk kapasitor ini masih disebut normal, bekerja sesuai fungsinya. Oke, baik teman-teman, sekian dulu video dari kami tentang pengecekan kapasitor. Dan teori penting juga untuk teman-teman bagaimana itu bisa terjadi, terutama yang ini dimodel analog, mengapa bisa jamnya ini naik dan turun kembali ketika kita mengukur kapasitor. Dan ini sudah terjawab di video. Baik, untuk itu saya tutup dulu dan lanjut ke video selanjutnya. Oke, terima kasih.